Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita tentu tidak asing dengan Umar bin Khattab, salah satu dari 4 khalifah ternama masa sepeninggal Rasulullah SAW. Umar pun terkenal dengan ketegasan dan kelembutan hatinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya ada nabi sesudahku, maka ia adalah Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dikisahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapati Umar bin Khattab sedang menangis, kemudian tertawa hampir bersamaan. Ketika ditanya, apa gerangan yang menyebabkan demikian? Umar bin Khattab menjelaskan bahwa ia teringat keadaan dirinya di masa jahiliyah dulu. Kenapa ia menangis? Ia teringat ketika masa jahiliyah ia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Terbayang olehnya, seandainya saja anak perempuannya masih hidup, ia akan bisa bersama mereka mendapatkan cucu yang banyak dari mereka. Lantas, yang membuatnya tertawa adalah ketika di masa jahiliyah ia terbiasa membuat patung-patung berhala. Terkadang ia membuatnya dari gandum dan manisan. Akan tetapi, ketika ia dilanda lapar atau musim paceklik, maka ia terpaksa mengambil bagian-bagian patung berhala tersebut kemudian memakannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun turut tertawa. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Masa jahiliyah dikenal juga dengan masa kegelapan atau kebodohan, di mana akal dan hati nurani tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebut saja 2 hal yang membuat Umar bin Khattab menangis dan tertawa ketika mengingatnya. Pada masa jahiliyah, perempuan tidak mempunyai harga sama sekali. Bahkan memiliki anak perempuan adalah aib yang besar karena dianggap tidak berguna, tidak bisa berperang, dan tidak bisa mewariskan kejayaan serta kemuliaan. Bahkan perempuan dianggap sesuatu yang bisa diwariskan, tak ubahnya seperti barang atau benda mati belaka. Mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah sangat tidak manusiawi. Itu karenanya bisa disebut tipikal orang jahiliyah adalah tidak mempunyai hati nurani. Akal sehat pun seharusnya menolak akan hal itu. Akan tetapi yang justru sebaliknya. Peristiwa kedua, di mana Umar bin Khattab memakan Tuhannya yang ia buat sendiri. Jika akal sehat berfungsi sebagaimana mestinya, maka akal akan menolak Tuhan yang bisa dibuat dan dimakan, atau Tuhan yang bisa dibuat dan dihancurkan. Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW, ia menyadari akan kebodohan tersebut. Ia menyesalinya ketika dengan bodohnya ia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena itu, ia menangis tatkala mengingat peristiwa tersebut. Dan Umar bin Khattab mentertawakan kebodohannya. Bagaimana bisa ia membuat Tuhan yang ia sembah lalu memakannya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Agung, dengan syariatnya yang dibawai melalui tangan Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan umat dari kebodohan dan keprimitifan, serta mengajarkan kita untuk menggunakan hati nurani sebagaimana mestinya. Juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.